Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semua. Malam ini kembali kita ke materi pengetahuan umum. Eh, ada beberapa subpoin, kurang lebih sekitar 4 subpoin lah kita bahas malam ini. Oke ya, langsung aja. Nah, ini beberapa materinya seputar tes kepribadian, terus materi seputar bentuk pemerintahan yang ada di dunia, dua aja, antara monarki sama republik. Terus kita update sedikit info terbaru mengenai pemilu. Terus yang terakhir itu seputar dunia fauna atau dunia hewan. Ya, nah, jadi kawan-kawan ini juga kan nanti ada namanya psikotes ya. Psikotes itu juga bagian dari tes kepribadian juga sebenarnya. Nah, eh, tes kepribadian ini ada namanya tes kepribadian MBTI Myers-Briggs tes indikator. Nah, ini sejarahnya diciptakan oleh seorang ibu dan seorang anak yang bernama Catherine Cook Briggs dan Isabel Briggs. Ya, fotonya di sebelah kiri nih. Ini pada tahun eh, lahirnya pada tahun 1875 sampai 1968 untuk ibunya. Terus kalau yang anaknya itu 1897 sampai 1980. Dasar teori ini itu berdasarkan teori psikoanalis seorang yang berkebangsaan Swiss yang bernama Carl Gustav Jung, gitu ya. Oke, kita paparkan dulu sedikit sejarahnya. Jadi Catherine Cook Briggs ini berasal dari keluarga yang memang berpendidikan gitu dan memang menjunjung tinggi pendidikan untuk tidak hanya untuk pria tapi juga untuk wanita. Dan terus dia ini bersekolah di sekolah formal, terus diajari juga oleh ayahnya, di rumah juga diberi pendidikan tambahan oleh ayahnya, terus dia lulus dari perguruan tinggi ilmu pertanian, lalu menikah dengan ilmuwan fisika. Eh, terus si Isabel ini eh, menjadi seorang guru juga. Sorry, Isabel. Catherine ini menjadi seorang guru juga dan juga eh, penulis dan juga menjadi penggagas ini Mas, kepribadian tes MBTI ini bersama putrinya Isabel. Jadi asal muasalnya itu dia menciptakan tes kepribadian ini untuk bertujuan mengidentifikasi kepribadian anak-anak yang menghasilkan 4 tipe kepribadian. Dari hasil risetnya itu yang pertama itu tipe mediatif, spontan, eksekutif, dan sosial. Tapi setelah eh, dia membaca referensi penelitian dari dari karya para ilmuwan yang lain juga, terus dari filsuf dan juga dari psikolog lain, Cook Briggs ini menemukan teori yang dapat mengidentifikasi semua aspek. Jadi selain hal itu dia juga melihat suami putrinya, berarti menantunya ya, itu memiliki kepribadian yang berbeda dari anggota keluarganya. Nah, akhirnya dia mencoba untuk memahami karakter menantunya tersebut. Lalu eh, dia mulai mengenal karya Jung, Carl Gustav Jung ini, itu mulai dibaca eh, pada tahun 1923, ya kan? Terus akhirnya dia kenalkan pada anaknya Isabel. Eh, lalu setelah dia membaca apa tipe-tipe tadi yang berdasar tipe-tipe psikologis dari Carl Gustav Jung ini, terus putrinya juga diajaknya untuk ikut bergabung mendalami penelitian tersebut karena eh,
dirasa penelitian ini penting untuk mendalami karakter kepribadian seseorang. Hingga penelitian ini berlangsung kurang lebih selama 20 tahun. Terus pengujian pertama dilakukan pada tahun 1945 dibantu oleh suaminya. Eh, dan seorang siswa dari George Washington Medical School, kalau nggak salah. Terus pengujian ini mendasi dasar tes kepribadian yang banyak dipakai dalam bidang konseling dan pendidikan saat ini yang disebut dengan MBTI ini, Myers-Briggs Type Indicator. Jadi terdiri dari 16 tipe kepribadian, gitu ya. Nah, sejarahnya kurang lebih seperti itu. Jadi dua orang, eh, seorang ibu dan seorang anak ini, mereka me- menggagas lah gitu, menggagas sebuah ilmu baru tentang tes kepribadian, gitu ya. Oke, bentar, bentar. Halo coach. Coach, Ya, izin kamar mandi bentar, buang aja deh coach. iya ya. Sebentar. Bentar ya ini. Aduh, ngeheng dulu. Masih kelihatan nggak di kawan-kawan? Masih bos. Masih ya? Masih. Bentar ya, bentar, 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 bentar. Wah, mati baru. Ngeheng ya? Macet ya? Masih Masih di gambar ini sih bos. Apa judul awal? ngulang dari awal ya? Judul awal. Iya, ya, bentar. Ini, Ya kok. pokoknya ini apa namanya? Lagi saya benerin dulu bentar. Harus ulang. Ini udah kelihatan lagi ya? Udah kelihatan ya? Aman-aman. Kelihatan. Ah, oke, oke. Oke ya, lalu selanjutnya kita ke sedikit tentang dua bentuk pemerintahan yang ada di dunia, yaitu monarki atau lebih dikenal dengan sistem kerajaan. Monarki. Ya, terus ada republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, perbedaan utamanya apa? Yaitu tadi di pertama di kepala negaranya itu kan. Terus eh, dua sistem pemerintahan ini sudah ada selama berabad-abad dan sampai sekarang masih ada berlangsung dan terus berjalan. Nah, keduanya memiliki beberapa karakteristik yang unik juga, terus memiliki beberapa cara tersendiri untuk mengatur sebuah negara, kepala negara, dan juga sistem politik ya. Nah, kita masuk ke pengertian atau definisi dari monarki itu. Jadi monarki ini sistem pemerintahan di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu. Terus monarki ini pada dasarnya dapat dibagi jadi menjadi dua jenis utama gitu kan. Ada yang namanya monarki absolut, nah, atau yang kedua monarki konstitusional. Apa itu monarki absolut? Jadi kalau monarki absolut ini sistemnya di mana raja atau ratu ini memiliki kekuasaan tertinggi dan otoritas mutlak dalam pemerintahan. Jadi mereka tidak terikat oleh konstitusi tertentu.
konstitusi atau hukum-hukum tertentu, dan biasanya keputusan mereka itu biasanya final gitu, tidak ada pembantahan. Jadi perintah mereka mutlak gitu lah. Nah, contoh negara yang menganut monarki absolut ini kita dapat lihat seperti Arab Saudi sama tetangga kita Brunei. Nah, itu ya. Terus yang monarki konstitusional itu dia dipimpin oleh raja atau ratu juga. Namun sistem monarki ini memiliki peran seremonial atau simbolis dalam pemerintahan. Nah, jadi kekuasaan sebenarnya dipegang oleh legislatif atau eksekutif yang dipilih oleh rakyat, gitu ya. Monarki konstitusional ini seringkali juga memiliki konstitusi atau hukum tertulis yang mengatur batas-batas kekuasaan monarki, gitu ya. Nah, contohnya apa monarki konstitusional nih? Ya itu negara Inggris, United Kingdom. Mereka ada ratu dipimpin oleh seorang ratu gitu ya, atau raja. Namun ada juga anggota legislatifnya atau eksekutifnya, ada parlemen yang memutuskan segala sesuatu juga. Jadi perintah raja atau ratu itu tidak mutlak, berbeda dengan monarki absolut tadi. Nah, kalau eh, monarki ini kan ciri utama itu kekuasaannya diturunkan kepada keturunan mereka. Nah, terus pemilihan negaranya juga, eh, pemilihan kepala negaranya juga berdasarkan garis keturunan dari keluarga kerajaan juga, gitu. Nah, berbeda dengan republik. Republik ini apa? Republik ini sistem pemerintahan di mana kepala negara tidak berasal dari garis keturunan kerajaan. Jadi bukan turun-temurun gitu kepala negaranya. Namun dipilih oleh rakyat atau badan legislatif yang mewakili rakyat gitu ya. Nah, kalau kita Oh kan ya, Pak. dipilih oleh rakyat langsung melalui pemilu seperti yang kemarin nih. Nah, di republik juga ada dua. Nah, jenis republik ini ada dua juga. Pertama, republik parlementer. Nah, republik parlementer ini kepala negara ini presiden atau perdana menteri yang dipilih oleh badan legislatif. Nah, seperti parlemen atau kongres. Kita sempat eh, kita sempat menjalankan bentuk parlementer seperti ini. Jadi presiden atau perdana menteri bertanggung jawab kepada legislatif. Nah, dalam hal ini anggota dewan atau anggota parlemen itu ya. Dan presiden bisa diturunkan oleh mereka. Contoh republik parlementernya negara mana? Jerman, Prancis. Gitu. Nah, yang kedua republik presidensial namanya. Nah, kepala negara dalam republik presidensial ini presiden dipilih secara langsung oleh rakyat gitu. Jadi presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang independen. Nah, dan tidak tergantung pada badan legislatif. Republik presidensial ini termasuk ya kita negara Indonesia, terus negara Amerika Serikat juga, terus ada beberapa negara di Amerika Tengah seperti Brazil gitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan utama yang terdapat dari dua sistem pemerintahan ini apa aja sih? Yang pertama, yang pasti kepala negara. Kepala negara ini yang kalau monarki atau kerajaan ya pasti kepala negaranya raja atau ratu. Sementara kalau republik ini presiden atau pemimpin yang dipilih atau perdana menteri. Terus yang kedua, eh, metode pergantian pemimpin itu berdasarkan keturunan dan berdasarkan pilihan. Jadi kalau monarki berdasarkan garis keturunan keluarga kerajaan. Nah, sementara kalau republik itu dipilih melalui pemilihan umum atau melalui badan legislatif, perwakilan rakyat kita gitu. Nah, yang ketiga itu perbedaan otoritas. Otoritasnya apa? Dalam monarki ini, eh, terutama monarki absolut lah gitu, otoritasnya mutlak gitu. Nah, sementara dalam republik otoritas itu
dan sering dibatasi oleh konstitusi gitu. Jadi presiden tidak atau kepala negara tidak bisa semena-mena karena ada hukum atau konstitusi yang mengatur itu. Kemudian yang keempat itu sistem politik. Kalau kerajaan sistem politiknya tradisional artinya eh, masih ya itu sistem politiknya eh, berbentuk kerajaan terus turun temurun gitu kan dan seringkali apa namanya lebih simbolis gitu. Nah, sementara untuk republik ini sistem politiknya lebih terbuka dan demokratis. Nah, jadi kalau dia monarki ini ada kecenderungan bisa jadi sistemnya otoritarian gitu, otoriter, eh, kekuasaan penuh gitu ya. Terus perbedaan yang kelima itu peran simbolis. Kalau dalam monarki konstitusional, eh, pemimpin itu raja atau ratu itu sering berfungsi sebagai simbol nasional dan juga budaya dari suatu negara tersebut. Sementara di sistem republik, presiden itu memiliki peran yang lebih fungsional dalam pemerintahan gitu ya. Terus yang perbedaan yang terakhir itu stabilitas dan fleksibilitas ya. Untuk di monarki eh, lebih stabil lah, lebih stabil karena garis keturunan yang kuat tadi untuk pergantian kepala negara. Sedangkan di republik ini bisa sangat fleksibel dan dinamis dalam mengganti kepemimpinan jika diperlukan gitu kan. Nah, karena ada konstitusi, ada hukum yang mengatur tentang itu gitu. Jadi kedua sistem pemerintahan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan eh, pilihan suatu negara untuk menjadi monarki atau menjadi republik itu ya berdasarkan cerminan sejarah, budaya dan juga nilai-nilai politik suatu negara. Ya, dalam banyak kasus ada juga negara-negara yang memiliki campuran-campuran elemen dari dua sistem ini sehingga eh, menciptakan sistem pemerintahan yang unik gitu ya. Kawan-kawan saya izin on cam bentar buat yang lain. Siap, siap. Saya mau screenshot kehadiran. Nanti di grup Telegram ada link absensi. Saya udah coach. Oke, Mas Surya. Siap, Boleh. siap. Siap. Oke, ya, bentar saya screenshot. Satu kamera, dua, tiga. Bentar, dulu. Nah, ini lagi. Oke, tengok kamera lagi. Satu, dua. Oke, tahan. Terus nanti link absensi di grup ya. Nanti tinggal diklik aja. Yang nggak Yuk. hadir pun diisi aja alasan tidak hadir. Dan tadi ada yang nggak hadir lagi izin keluar kota. Oke, bentar. Lanjut. Lanjut. Oke, bentar.
Ya, nah ini beberapa perbedaan dari monarki dan republik tadi udah kita bahas. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemilu ya. Nah, PDI coach, PDI. ya kalau nanti udah jadi eh, bagian dari abdi negara atau ASN, TNI, Polri gitu. Jadi ya sifatnya netral gitu. Tapi hak Oh, pilih itu ada. Tapi untuk saya kemarin terjun secara praktikal atau kita bilang politik praktis gitu kan, untuk terang-terangan mendukung suatu partai atau paslon itu eh, ada eh, pelarangannya lah gitu. Ya, oke. Terus sedikit intermezzo aja. Jadi perlu kita ketahui tahun 2024 ini gitu kan yang sebagaimana sudah kita lalui di sini semua sudah punya hak pemilu ya kemarin ya. siap sudah. Oke. Nah, 14 Februari kemarin kita sudah melaksanakan pencoblosan atau pemilihan atau menggunakan hak pilih kita, menggunakan suara kita untuk memilih itu dari mulai presiden dan pasangannya wakil presiden, terus anggota DPR RI, terus anggota DPRD provinsi, terus anggota DPRD kabupaten kota, terus anggota DPD. DPD ini Dewan Perwakilan Daerah. Jadi mereka non partai ya, non partai. Mereka maju secara independen, tapi dengan eh, setelah memenuhi beberapa ketentuan atau persyaratan yang sudah ditentukan oleh KPU. Ya, pesta demokrasi kemarin kita dilaksanakan serentak secara nasional, mulai dari tingkat paling rendah itu desa atau kelurahan, terus kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, terus dan juga bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi walaupun selama dia masih berstatus keluarga negara Indonesia, namun sedang tidak di Indonesia, dia masih tetap ada hak pilihnya, hak suaranya. Nah, untuk tahun 2024 ini, partai peserta pemilu itu ada 24. Ya, 24 partai. Nah, 18 partai itu partai nasional, 6 partai itu partai lokal Aceh. Seperti yang kita lihat, yang pertama itu PKB, sambil kita ini singkatannya Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar Golongan Karya, Nasdem Nasional Demokrat, Nasional Demokrasi, eh, Partai Buruh itu nggak ada singkatan, Gelora. Gelora ini kalau nggak salah gelombang rakyat, gelombang rakyat Indonesia. Terus PKS Partai Keadilan Sejahtera, terus apa nih partai burung nih kurang kelihatan. Terus Hanura ini Hati Nurani Rakyat. Terus ada partai eh, logo burung juga lagi nih kurang kelihatan ya. Terus PAN yang familiar nih Partai Amanat Nasional. PBB Partai Bulan Bintang itu nomor 14 Partai Demokrat. 15 PSI Partai Solidaritas Indonesia. Perindo Partai Persatuan Indonesia. P3 Partai Persatuan Pembangunan. Yang terakhir Partai Umat. Ini yang partai nasionalnya ada 18 ya. Terus tuh partai lokal khusus Aceh ada PRA kalau nggak salah apa PNA nih Partai Nasional Aceh gitu. Terus ada PDA Partai Darul Aceh. PNA ini partai oh sorry Partai Nangro Aceh. PDA ini Partai Darul Aceh. Terus yang paling ujung biru itu Partai Sira Soliditas Independen Rakyat Aceh. Terus yang hijau itu partai apa itu? Pan. Hah? Oh bukan ya? As Aceh ya, Terus nomor 22 itu.
Pos Pokoknya nomor yang di bawah itu partai Aceh semua tuh. Pas Aceh itu Partai Adil Sejahtera Aceh kalau nggak salah. Kalau yang hitam tuh ada bahasa Arabnya lupa saya partai apa itu ada ininya. Ada takwanya gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat gitu kan. Kayak bendera GAM. Yang nomor mana 17 tuh partai apa, Coach? yang mana? 17 sama 24. 17 itu P3, Partai Persatuan Pembangunan. P3. Ya, P3 yang logo Yang satunya Ka'bah apa? kan. Oh. 24 ini Partai Umat. Itu ketumnya sekarang kalau nggak salah Amin Rais. Jadi yang partai-partai lama ini itu dari mulai yang kita ketahui dari zaman Orde Baru itu kan ada sistem penyederhanaan partai ada 3 itu kan. Jadi ada PDI waktu itu, ada Golkar, ada P3. Nah itu pada waktu zaman Orde Baru itu 3 partai itu. PDI waktu itu ada masalah internal bagaimana, jadi pecah ada 2 kubu. Sebelum sekarang ini lebih banyak lagi partai sampai 50 kalau nggak salah. Sampai 50-an. Jadi adalah namanya presidensial threshold. Nah, itu yang mengatur juga apa partai-partai yang bisa ikut pemilu itu harus memenuhi beberapa kursi di parlemen. Nah, persyaratan itu di samping fungsinya juga untuk penyederhanaan partai. Karena kalau terlalu banyak juga partai bingung juga kita mau coblos yang mana. Ini aja udah bingung kadang-kadang kan. Dulu sempat sampai 50-an apa 60 kalau nggak salah. Waktu saya masih pertama 2000. Ya lah zaman-zaman sebelum SBY kalau nggak salah. Masih waktu zaman Megawati itu. Nah ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa jumlah partai yang ikut pemilu tahun 2024, jawabannya 24. 20. Tapi kalau spesifik pertanyaannya berapa jumlah partai nasional, berarti yang nasional aja 18. Tapi kalau seluruh ditanya berarti 24 termasuk ada partai lokal Aceh. Karena Aceh ini dari dulu kan dia namanya DI Aceh dulu. Sebelum berubah jadi Nangro Aceh Darussalam itu kan namanya DI Aceh, Daerah Istimewa Aceh. Dia punya eh ini sendiri apa namanya? Diberikan otoritas khusus kalau nggak salah. Gitu. Ya, kita next. Nah, kita masuk ke dunia fauna dulu ya. Nah, jadi kita masuk ke beberapa penggolongan hewan gitu ya. Nah, yang pertama ini ada kalau berdasarkan tempat hidupnya atau alam gitu ya. Alam kehidupannya ada di darat, ada yang di laut. Sorry, laut. Di darat sama di air. Kalau di darat nih kebanyakan ya seperti yang kita tahu hewan-hewan berkaki 4 gitu kan. Dan juga hewan melata. Nah, kalau untuk yang hidup di air kebanyakan hewan-hewan yang bersirip gitu ya, ikan gitu. Terus ya hewan melata ada juga sebenarnya, seperti ular laut gitu. Yang familiarnya seperti itu. Terus untuk yang di darat dan di air ini artinya mereka di 2 alam gitu. Atau kita sebut hewan amfibia. Contohnya apa? Katak, beberapa jenis kadal, terus Cecilia. Cecilia ini masih kerabat dengan kadal juga, ya. Nah, berdasarkan jenis makanannya ada herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora pemakan eh, tumbuh-tumbuhan kalau nggak salah. Terus karnivora daging, omnivora pemakan dari keduanya. Ketiga ini merupakan klasifikasi utama hewan berdasarkan makanan yang dikonsumsi atau berdasarkan jenis makanan. Jadi yang menjadi perbedaan mendasar itu ketiga jenis hewan ini pada pola makan sama adaptasi evolusi mereka. Jadi kalau untuk yang hewan-hewan karnivora ini bisa dilihat dari
taring, cakar, gitu kan. Terus kemampuan insting, ada kemampuan berburu gitu ya. Kurang lebih seperti itulah yang disebut dengan adaptasi evolusinya. Nah, untuk pada dasarnya herbivora ini hewan yang mayoritas memakan tumbuhan sebagai sumber utama nutrisi. Terus dari struktur giginya pun kita bisa kelihatan seperti sapi kan berbeda dengan seperti harimau. Terus sistem pencernaannya, terus kan karena untuk memproses serat yang berbeda kan. Nah, untuk karnivora nih hewan pemangsa yang mengandalkan daging hewan lainnya sebagai asupan utama. Karakteristik yang terlihat itu gigi-giginya yang lebih tajam berbeda dengan herbivora, terus sistem pencernaan yang lebih efisien karena yang dikelola itu protein hewani. Nah, untuk omnivora, kelompok pemakan dari keduanya, ya kan, tumbuhan juga ya, hewan juga dia. Nah, kita manusia termasuk ke omnivora, pemakan dari keduanya, gitu kan. Nah, karakteristik hewan herbivora ini apa aja untuk spesifiknya? Yang pertama, struktur gigi yang merobek dan menggiling makanan. Nah, jadi hewan herbivora ini cenderung memiliki gigi yang lebih cocok untuk merobek gitu. Mengunyah, terus menghancurkan material-material tumbuhan. Terus hewan-hewan jenis pemakan herbivora ini memiliki gigi seri yang lebih tajam untuk merobek daun, dahan, serta gigi geraham yang lebih datar untuk menggiling atau mengunyah makanan gitu ya. Yang kedua itu sistem pencernaan yang panjang dan rumit karena apa namanya, untuk sistem pencernaan hewan herbivora ini seringkali lebih panjang dan rumit karena untuk membantu mereka mencerna serat dan nutrisi yang didapat dari tumbuhan tersebut. Nah, kebanyakan hewan herbivora memiliki perut atau rongga fermentasi yang membantu mencerna serat dan menghasilkan nutrisi yang lebih mudah diserap. Seperti sapi itu kan ada apa namanya, abdomen itu ada empat perut di dalamnya itu. Terus yang ketiga memiliki rongga khusus. Jadi beberapa hewan herbivora ini juga ada rongga khusus di dalam perut mereka yang fungsinya untuk memfermentasi mikroba, terus membantu mencerna serat tumbuhan yang kompleks tersebut. Terus pergerakan hewan herbivora ini lebih lambat, ciri yang keempat ini, karena eh, mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencerna makanan, gitu kan, jika untuk membantu menghindari dari pemangsa. Terus yang ciri kelima ada adaptasi fisik mereka ini beberapa seperti leher yang panjang seperti jerapah itu kan untuk mencapai pucuk-pucuk pohon, terus atau buah-buah yang lebih tinggi gitu kan. Dan juga ada juga yang beberapa diberikan apa namanya cakar yang lebih kuat untuk mengupas kulit pohon gitu. Nah, terus sifat karakteristik yang selanjutnya itu yang terakhir itu ketergantungannya pada sumber nutrisi tanaman gitu. Jadi hewan herbivora ini sangat bergantung kepada tanaman sepenuhnya. Oke. Terus yang selanjutnya itu hewan karnivora ini karakteristiknya antara lain ya eh, struktur giginya yang tajam dan kuat. Terus hewan tersebut diberikan gigi itu untuk mencabik-cabik daging kan. Makanya mereka diberikan gigi yang lebih tajam, terutama di taring karena berfungsi untuk membantu mereka dalam memangsa juga, terus menghancurkan daging hewan. Terus pencernaannya lebih efisien karena makanannya hanya ya daging gitu kan. Jadi nutrisi atau jenis makanan ini cenderung lebih sederhana sehingga karena protein hewani ini lebih mudah dicerna dibanding dengan protein nabati atau tumbuhan gitu ya. Terus seperti telinga, pandangan dan pendengaran hewan karnivora ini lebih tajam biasanya. Seperti elang itu kan mata lebih tajam, terus seperti pemburu-pemburu jenis kucing besar ini telinga dan
kecepatan tubuhnya lebih lebih cepat dibanding hewan herbivora. Terus ada juga cakar dan kaki yang kuat, gitu kan, karena mereka sebagai pemburu pastinya untuk mengejar dan menangkap mangsa, gitu kan. Terus dari segi kecepatan dan kekuatan juga, kemampuan berlari, kemampuan memburu mereka itu lebih lebih eh, berbeda. Terus eh, sistem penciuman juga berbeda dengan hewan herbivora. Yang terakhir itu hewan omnivora. Jadi dia kombinasi dengan dari keduanya, gitu kan. Membedakan adalah sumber makanannya. Sumber makanan itu terdapat dari keduanya, sehingga eh, apa namanya, ya untuk pencernaan juga serbaguna, gitu kan, karena mengolah kedua jenis makanan dari tumbuhan dan juga dari hewan, gitu. Oke. Lalu hewan berdasarkan penutup tubuhnya, ada penutup tubuh ini atau cangkang lah kita bilang, cangkang atau pelindung tubuh. Nah, ada yang hewan bersisik ini eh, ditutupi oleh sisik gitu, ada yang keras, ada yang lembut, gitu kan. Contohnya seperti ular, ikan, terus terenggiling. Nah, itu yang mempunyai beberapa sisik. Ada yang berbulu seperti ayam, kucing, burung, itik, angsa. Sorry, kalau itu rambut kucing ya. Rambut dan bulu itu berbeda. Nah, itu yang terakhir yang berambut. Lalu selanjutnya itu ada penggolongan hewan berdasarkan cara gerak. Hewan yang bergerak dengan kaki, terus hewan yang bergerak dengan sayap, terus ada yang bergerak dengan perut. Perut ini kan seperti hewan melata nih, reptil, ular, gitu kan, spesies ular, spesies buaya, komodo, gitu kan. Ada yang bergerak dengan sirip, yaitu spesies ikan. Kelihatan nggak? Siap, kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Ada yang digolongkan berdasarkan cara berkembang biak. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar ini bertelur ya, seperti ayam, itik, penyu, ikan. Vivipar Coach, ini yang tadi balik lagi coach, belum tak SS coach. yang mana itu? Yang tadi penggolongan secara penutup badannya. Ah, Ini nanti materinya saya share di grup file ya. Mbak siapa tadi yang nanya? Ferdian coach. Oh, Mas Ferdi. Nanti kan saya share di grup nih PDF-nya. Nanti download aja. Oh ya coach. Ya, siap. Oke ya. Ini ada yang berkembang biak nih, ovipar. Kita lanjut. Vivipar nih beranak atau mamalia lah kita bilang. Terus ovovivipar ini gabungan dari keduanya. Jadi dia di dalam itu dia bertelur, tapi di dalam telurnya itu anaknya itu sudah menjadi. Nah, contohnya ular. Nah, terus ada penggolongan hewan berdasarkan cara bernafas. Nah, ada yang dengan insang, ikan, paru-paru, eh, hewan-hewan mamalia ini rata-rata paru-paru ya. Terus ada yang dengan kulit seperti cacing tanah, itu dengan kulit. Ada namanya alat pernapasannya trakea, itu jenis-jenis beberapa jenis serangga ya, kupu-kupu, lebah, ngengat gitu. Terus ada yang dengan paru-paru dan kulit, kodok atau katak ya. Nah, ini ada beberapa hewan yang terancam punah nih di dunia. Nah, yang pertama hewan yang kritis terancam punah. Nah, ada beberapa ini. Ini di seluruh dunia nih. Ada 17 spesies. Gitu kan. Ada nama Inggrisnya, ada nama ilmiahnya, ada nama Indonesianya. Di Indonesia sendiri ada Bornean orangutan atau orangutan di Kalimantan. Gitu. Terus ada badak Jawa juga. Itu yang kritis kali. Terus ada gajah Sumatera, orangutan Sumatera, badak Sumatera, harimau Sumatera. Jadi hewan-hewan di Indonesia nih banyak yang hampir yang kritis lah sudah terancam punah. Nah, ada yang terancam, kalau yang kritis nih sudah sangat
arah tingkatnya ini terancam. Terancam ini artinya juga mendekati kritis, gitu ya, untuk di Kalimantan. Di Indonesia ada di Kalimantan itu gajah Kalimantan, terus ada juga beberapa penyu hijau gitu ya di kita. Kalau penyu belimbing, Penyu belimbing masih ini dia. 28 ya. Oh, ini lanjutannya nih. Penyu belimbing masih lumayan ini. Populasinya masih lumayan banyak. Ya, oke. Terus ada yang rentan terhadap kepunahan. Artinya jika tidak dijaga populasi hewan-hewan ini, dia rentan. Entah itu karena penyakit, pandemi, atau karena menjadi mangsa dari hewan predatornya tinggi itu. Jadi rantai makanan itu tidak berjalan dengan baik. Jadi mereka jadi eh, perkembangbiakan mereka itu tidak tinggi, sementara mereka jadi mangsa oleh predator itu tinggi, sehingga ya, mempengaruhi juga rentan terhadap kepunahan, gitu ya. Atau karena ekosistem atau habitat mereka mulai tergerus oleh perluasan pemukiman, itu kan bisa jadi. Nah, itu yang dikategorikan rentan. Oke, thank you. eh Bentar. Nanti saya share link di ini di Telegram ya. ya Telegram. Bentar ya, saya create dulu. Ini materi kita. Biasanya kita Mas apa tadi? Surya. Surya. Biasanya kita bahas soal di sini juga di Zoom. Malam ini kita coba berpacu dengan waktu ya. Jadi satu soal 15 detik. Nanti kawan-kawan silakan baca. Terus kawan-kawan eh, coba jawab ya. Oke ya, sekarang cek Telegram. Udah buka Telegram semua. Ntar ini saya stop dulu.